Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan pelajaran pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan, kelancaran, serta ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini yang sudah siap belajar tematik bersama Bu Vicky bisa langsung mengisi presensi dulu ya. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, pagi ini kita mulai dengan kegiatan literasi ya, dengan menyimak buku. Nah, Bu Vicky sudah membuat video tentang suatu buku cerita yang dimana kita bisa belajar tentang pentingnya merawat tanaman. Mari kita simak. Nah, sekarang coba kalian sampaikan pendapat kalian ya tentang apa sih pentingnya hujan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus air di muka bumi dan teks non-fiksi yang tentunya berkaitan dengan siklus air. Nah, menurut kalian bagaimana air yang dapat digunakan keperluan sehari-hari? Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika air di bumi ini tiba-tiba habis atau di bumi ini tidak ada air. Nah, berdasarkan teks yang sudah kalian baca tentang air,
Silakan kalian sebutkan informasi yang kalian peroleh dari membaca teks tersebut. Silakan boleh kirim voice note maupun kalian menulis teks. Berdasarkan teks di atas, kita dapat mengetahui bahwa yang dimaksud air bersih dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci harus memiliki 3 syarat, yaitu secara fisik tidak berbau, tidak keruh, dan tidak berwarna atau jernih. Dan secara kimiawi tidak mengandung zat kimia berbahaya, serta secara syarat mikrobiologi tidak mengandung bakteri atau kuman berbahaya. Sekarang coba simpulkan informasi atau tindakan yang terdapat dalam teks yang sudah kalian baca. Kesimpulannya apa? Silakan kirim voice note ataupun tulis di chat. Kesimpulan tentang air. Sumber air berasal dari laut dan tanah. Air laut terasa asin dan tidak dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Air tanah terasa tawar, sehingga dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Air yang dapat digunakan adalah air yang jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak tercampur apapun. Kesimpulannya adalah sumber air berasal dari laut dan tanah. Air laut terasa asin dan tidak dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Air tanah terasa tawar sehingga dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Air yang dapat digunakan adalah air yang jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak tercampur apapun. Nah, menurut kalian berdasarkan apa yang kalian ketahui, air itu berasal dari mana? Dan bagaimana air yang berasal dari dataran bisa menjadi hujan di langit? Padahal di langit itu tidak ada air, tapi kenapa bisa terjadi turun hujan? Coba sampaikan pendapat kalian. Ayo, menurut kalian dari mana asal air? Silakan kirim voice note atau jawab melalui chat. Nah, sekarang silakan kalian mencari informasi melalui internet tentang siklus air. Mengapa air yang ada di bumi itu tetap ada? Proses terjadinya hujan dimulai dari sinar matahari yang panas menyebabkan adanya proses evaporasi. Evaporasi adalah proses perubahan molekul zat cair menjadi gas atau uap air. Air yang berada di bumi seperti laut, sungai, serta sumber air lainnya akan mengalami penguapan. Hasil uap tersebut naik dan mengalami proses kondensasi. Dalam ilmu fisika, kondensasi adalah perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Dalam proses tersebut, uap air dari sumber air itu berubah menjadi embun. Titik embun lebih rendah dari panas matahari. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik embun semakin banyak dan memadat, kemudian membentuk awan. Angin kemudian membawa awan yang berisi butir-butir air menuju lokasi yang suhunya lebih rendah. Awan yang mengandung titik-titik embun air kemudian berkumpul dan membentuk sebuah awan besar. Ini membuat warna awan menjadi kelabu karena banyak partikel yang dibawa. Ketika kondisi awan sudah jenuh atau sudah tidak sanggup lagi menampung air,
butir-butir air akan tertarik oleh adanya gaya gravitasi yang membuat turun hujan. Dengan adanya siklus air, maka jumlah air relatif tetap. Air yang ada di permukaan bumi seperti air danau, air sungai, rawa, lautan, gletser, dan waduk. Karena penyinaran matahari berubah menjadi uap. Kemudian karena tiupan angin, uap itu bisa membumbung tinggi. Nah, sekarang coba sebutkan peran air dalam kehidupan di bumi itu apa saja. Apa yang bisa kalian rasakan tentang adanya air di bumi ini, terutama dalam kegiatan sehari-hari maupun hal-hal yang tidak berhubungan dengan kegiatan, misalkan seperti pertumbuhan tanaman atau dan lain sebagainya. Coba sebutkan peran air. Apa yang harus dilakukan agar air di bumi tetap ada dan terjaga kejernihannya, dan agar air di bumi itu tetap bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Coba sebutkan apa yang bisa kita lakukan. Tidak membuang sampah di sungai dan di laut. Tidak menebang hutan sembarangan. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul.